Kecuali dengan cara apa, Pak? Dengan cara mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita lebih mengharapkan yang ada di sisi Allah, saat itu muncul qanaah. Contoh misalnya kalau kita kehilangan motor, dicuri orang, ada curanmor gitu. Lalu kemudian kita berharap mudah-mudahan musibah ini menggugurkan dosa saya. Mudah-mudahan musibah ini mengangkat derajat saya. Mudah-mudahan kehilangan motor ini jadi kebaikan buat hidup saya. Ketika kita punya keyakinan seperti ini, muncul sifat qanaah di hati kita. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, yang bagi liman faqadal mala an yasta'milal qana'ata kama dzakarna. Selayaknya bagi orang yang kehilangan harta untuk menggunakan sifat qanaah. Waliman wajadahu an yasta'mila as-sakha wal ithar wastina'al ma'ruf. Dan kalau dia berhasil mendapatkan kembali hartanya yang hilang tersebut, maka gunakan sifat sakha, dermawan. Ithar itu artinya lebih mendahulukan orang lain daripada diri kita, Pak, dalam masalah dunia. Dan melakukan perkara-perkara yang ma'ruf sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehilangan motor, dicuri orang. Alhamdulillah, ternyata pelakunya ketangkep, motornya balik. Maka pada waktu itu kita langsung ingat, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala betapa baiknya kepada kita, masih menyelamatkan motor kita. Maka bagaimana kita lakukan, Pak? Maka pada waktu itu tumbuhkan sifat dermawan di hati, Pak. Iya. Fa inna sakha'a akhlaqul anbiya. Karena sifat dermawan, kata beliau, adalah akhlaknya para nabi, Masya Allah. Para nabi itu nggak ada yang pelit. Rasulullah SAW bagaimana kedermawanan beliau, Masya Allah. Sampai kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah SAW ajwadan nas. Wa kana ajwada minal rihin mursalah. Rasulullah SAW itu, ya, manusia yang paling dermawan. Bahkan beliau lebih dermawan daripada angin yang berhembus, kata beliau. Masya Allah. Sampai ada seorang sahabat berkata, ya, waktu itu Rasulullah SAW, Pak, pakai baju. Dan kebetulan itu milik beliau satu-satunya. Lalu ada orang berkata, hai Rasulullah, bajumu bagus sekali, andai aku bisa memilikinya. Maka Rasulullah pulang ke rumahnya, dibukanya bajunya, dikirimkan ke orang itu. Akhirnya para sahabat marahlah kepada sahabat ini dan berkata, kamu kan tahu Rasulullah itu nggak pernah menolak kalau diberi, kalau diminta. Masya Allah. Saking dermawannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Wa huwa aslun min usulin najah. Di mana sifat dermawan adalah merupakan sumber keselamatan, Pak, di dunia dan akhirat. Sebagaimana pernah saya jelaskan juga, ya, tentang kisah, ya, orang yang Allah maafkan gara-gara 2 potong roti, Pak. Dia kata Ibnu Mas'ud, dulu ada orang 60 tahun lamanya, ya, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 60 tahun beribadah, tiba-tiba ia digoda oleh pelacur dan tergoda. Dia pun berzina 6 hari lamanya. Setelah 6 hari berzina, dia pun pergilah karena malu. Lalu dia duduklah di sebuah masjid. Dalam keadaan dia lapar sekali. Datanglah seorang laki-laki memberikan kepada dia roti.
Ketika dia mau makan roti itu, dia melihat di pojok masjid ada orang yang kelaparan. Dia berpikir pasti orang ini kelaparan kayak saya ini. Akhirnya dia nggak jadi makan tuh roti, dikasihnya ke orang tersebut. Maka Allah kagum kepada si hamba ini. Allah berfirman kepada malaikatnya, hai malaikatku, coba timbang amal ibadah dia selama 60 tahun dengan 6 hari zina. Setelah ditimbang ternyata lebih berat 6 hari zina. Lalu Allah berfirman, sekarang timbang 6 hari zina dengan sepotong roti itu. Setelah ditimbang ternyata lebih berat sepotong roti. Maka Allah pun memaafkan dia. Subhanallah, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau membawakan beberapa hadis yang ternyata qadarullah hadisnya rata-rata lemah, ya. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW bersabda, qala Jibril alaihi salatu wassalam, qala Allah azza wa jalla. Jibril berkata bahwa Allah Ta'ala berfirman, al-Islamu dinun irtadaituhu li nafsi walan yuslihahu illa as-sakha wa hasanul khuluqi fa akrimuhu bihima ma sahibtumuhu. Islam, agama yang aku ridai untuk diriku. Ini sesuai dengan ayat, ya. Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah apa? Islam. Dan tidak akan membereskan Islam kecuali orang yang sakha, dermawan. Wa hasanul khuluq, dan yang akhlaknya bagus. Maka muliakanlah Islam dengan dua orang ini. Ya. Selama kalian bersahabat dengannya. Artinya selama kalian berpegang kepada Islam. Islam itu mulia itu dengan dua orang ini, Pak. Yang pertama orang yang dermawan. Yang kedua orang yang bagus akhlaknya. Hadis ini ya dimasukkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at, hadis-hadis palsu. Sebagian ulama mengatakan hadis ini lemah. Namun kalau kita perhatikan ya maknanya betul. Bahwa Islam itu mulia dengan kedermawanan, sahih. Dengan adanya orang-orang yang dermawan, dia kemudian berinfak untuk membela dakwah, berinfak untuk membangun masjid, berinfak untuk membangun sekolah-sekolah, berinfak untuk membiayai orang-orang yang berdakwah. Dengan cara seperti itu Islam jadi mulia. Bukankah Rasulullah SAW perjuangan dakwahnya dibantu oleh orang-orang dermawan, Pak? Siapa dia? Khadijah, istrinya. Saudagar kaya raya. Hartanya habis untuk membantu dakwah Rasulullah SAW. Siapa lagi, Pak? Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Rasulullah bersabda, ma nafa'ani malu ibn Abi Bakar. Tidak ada harta yang paling bermanfaat untukku dalam berdakwah dari harta Abu Bakar. Ya. Bagaimana perjuangan Abu Bakar menghabiskan hartanya demi untuk membela siapa? Dakwah Rasulullah SAW. Bagaimana Utsman bin Affan membiayai Rasulullah SAW dalam perang yang sangat sulit, sudahlah perjalanannya sangat jauh, di musim panas, musim pacaklik, sedikit makanan. Ternyata Utsman mendermakan berapa, Pak? Ya, ratusan ekor unta. Subhanallah. Maka adanya orang-orang dermawan ini, Pak, yang membuat Islam menjadi apa? Ya, bagus, mulia. Yang kedua, yaitu siapa? Adanya orang-orang yang akhlaknya baik, Pak. Karena dengan akhlak yang baik akan terlihat keindahan Islam, Pak. Tapi kalau orang yang akhlaknya jelek, bejat,
Akhirnya apa ya Pak? Islam tercoreng tidak Pak? Tercoreng sama orang-orang yang akhlaknya jelek gitu Pak. Ya, banyak orang-orang yang mau masuk Islam pas ngelihat ketemu sama orang Islam akhlaknya bejat, nggak jadi. Ya, dan banyak orang-orang yang ketika bertemu dengan orang Islam yang akhlaknya bagus, baik, dia tertarik sama Islam, bahkan masuk Islam karena keindahan akhlak mereka. Makanya ya, hadis ini walaupun lemah, tapi secara makna betul, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kadar itu kita berusahalah Pak. Ya kalau kita tidak punya sifat dermawan, mungkin karena duit kita yang kurang misalnya, jadilah kita yang kedua, itu orang yang akhlaknya baik. Hasanul akhlak. Akhlak kepada tetangga, akhlak kepada non-muslim, nonis. Ya, akhlak kepada orang tua, kepada teman dan yang lainnya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa fi haditsin akhar an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tajafau an dhunubis sakhi fa inna Allah akhidhun bi yadihi kullama athar. Hendaklah kalian tajafau itu artinya berusaha melupakan gitu Pak. Ya, tidak mengingat-ingat dosa orang yang dermawan. Artinya kalau ada orang yang dermawan banget Pak, dan kita tahu dia pernah berbuat dosa, berbuat kesalahan, gak usah diingat-ingat Pak, karena kedermawanannya ini Masya Allah. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memegang tangannya, maksudnya memaafkannya, ya setiap kali ia jatuh kepada kesalahan. Nah, di sini lemah, karena di dalam sanadnya ada perawi yang lemah, ya, yaitu Laits bin Abi Sulaim. Tapi secara makna betul. Kok betul? Maksudnya gimana betul? Karena ketika Utsman bin Affan, ya, menginfakkan hartanya yang luar biasa Pak. Waktu itu ada sebuah sumur yang sangat penting dimiliki oleh kaum muslimin, dan itu milik siapa? Orang Yahudi. Maka Utsman yang membeli sumur itu. Dan sudah saya ceritakan tadi, dalam perang yang sangat susah sekali, Utsman yang menginfakkan hartanya. Apa kata Rasulullah SAW? Ma darra Utsman ma fa'ala ba'da hadha. Tidak akan lagi membahayakan Utsman apa yang ia lakukan setelah ini. Kenapa? Karena kedermawanannya Utsman luar biasa Pak. Dan antum tahu tidak Pak, harta Utsman sampai detik ini masih ada loh Pak. Di Saudi itu ada kebun kurma yang luasnya sampai ratusan, ya ribu hektar. Kebun kurma. Ternyata miliknya siapa? Pemiliknya Utsman bin Affan. Hasilnya diwakafkan untuk seluruh kaum muslimin seluruh dunia. Ya, makanya tidak aneh Pak. Terkadang setiap bulan Ramadan Saudi kirim berkontainer kurma itu Pak ke seluruh dunia itu. Itu dari itu semua Pak, Masya Allah. Barokah. Ikhwatul Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fi haditsin akhar, disebutkan dalam hadis yang lain, al jannatu darul askhiya wa ma jubila waliyullah ila ala sakha. Surga itu tempatnya orang-orang yang dermawan. Dan wali-wali Allah itu punya sifat dermawan. Nah, di sini lemah juga Pak. Tapi secara makna benar. Bahwa orang yang dermawan itu tempatnya di surga, Pak. Sahih. Ya. Karena hakikat orang yang dermawan itu, dia lebih mendahulukan apa yang ada di sisi Allah daripada rasa pelitnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? As-shadaqatu burhan. Sedekah itu burhan. Apa sih burhan?
Bukti atas apa? Kata Imam Nawawi, ay burhanun ala imanihi wa sidqi imanihi. Bukti akan kejujuran iman dia. Maka orang yang dermawan, ya, dia bantu orang miskin, dia bantu orang susah, dia keluarkan hartanya dan tidak takut miskin, itu menunjukkan bahwa keimanannya memang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang bakhil, ya. Orang bakhil itu seakan-akan kurang percaya dengan janji Allah, Pak. Karena kan janji Allah apa, Pak? Janji Allah bahwa orang yang sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Sebagian disebutkan dalam hadis begitu. As-sadaqatu la tunqisul mal, kata Rasulullah. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ya, orang yang dermawan yakin akan janji itu. Sedangkan orang yang bakhil, koret, nggak yakin sama janji itu, Pak. Makanya dia nggak mau sedekah. Sedekah seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna budala'a ummati lam yadkhulul jannah bi ibadatin wala bisyam walakin dakhaluha bi sakha'in nafs wa salamatis sabr wa salamatis sadr wa nushi lil muslimin. Sesungguhnya orang-orang soleh umatku ada yang masuk surga bukan karena banyaknya ibadah, bukan karena banyaknya puasa. Tapi ternyata mereka masuk surga karena jiwanya yang dermawan dan hatinya yang selamat dan senantiasa berbuat baik kepada kaum muslimin. Hadis ini juga dihukumi oleh para ulama sebagai hadis yang lemah. Tapi maknanya benar, Pak. Dari mana kita tahu maknanya benar? Karena disebutkan dalam hadis lain bagaimana tentang keistimewaan orang yang punya akhlak yang baik. Bukan dalam hadis riwayat Imam Ahmad misalnya dalam musnadnya Rasulullah SAW sabda, innal abda la yablughu manzilata as-sa'imil qa'im bihusni khuluqihi. Seorang hamba bisa sampai kepada derajat orang yang senantiasa puasa, senantiasa sholat hanya dengan akhlaknya yang baik, Pak. Sedangkan dermawan itu termasuk akhlak yang baik tidak, Pak? Akhlak yang baik. Hati yang selamat. Selamat dari apa? Dari berbagai macam penyakitnya, ya. Terutama selamat kepada kaum muslimin. Dari merasa sombong atau meremehkannya atau suudon atau dengki. Itu kan akhlak yang baik, Pak. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa fi haditsin akhar alaikum bistina'il ma'ruf fa innahu yamna'u masari as-su. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, hendaklah kalian melakukan perbuatan yang ma'ruf. Karena itu akan mencegah kalian dari apa? Kejadian-kejadian yang buruk. Di sini diriwayatkan dengan lafaz yang lain dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Yaitu lafaznya sana'iul ma'ruf taqi masari as-su. Perbuatan-perbuatan kebaikan itu bisa mencegah kejadian-kejadian yang buruk. Iya. Perbuatan yang baik. Baik kepada diri kita maupun kepada orang lain. Tapi yang dimaksud dengan hadis di sini adalah berbuat baik kepada orang lain. Antum punya teman lagi susah hidupnya. Akhirnya antum bantu. Ya udah saya bantu antum. Wallahi ya akhi, suatu ketika antum ditimpa kesusahan, pasti Allah bela antum. Gara-gara perbuatan baik antum kepada saudara antum itu. Antum punya teman berhutang sama antum misalnya. Dan antum tahu memang orang hidupnya susah. Lalu antum berkata, udah saya maafkan hutang kamu, gak apa-apa. Gak usah dibayar. Allah ya akhi, perbuatan baik antum kepada dia suatu ketika menyelamatkan antum dari mara bahaya. Dan kita tidak tahu. Ya.
Karena ini janji. Rasulullah SAW mengatakan begitu. Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su. Perbuatan-perbuatan kebaikan kepada manusia itu akan mencegah kita, melindungi kita dari kejadian-kejadian keburukan. Ya. Ada seorang yang bercerita bahwa dia sudah divonis oleh dokter, Pak, bahwa umurnya nggak bakalan lama lagi. Gara-garanya kenapa? Karena dia terkena kanker otak stadium 4. Ya. Dan dia harus dioperasi. Suatu ketika dia di perjalanan mau pergi ke rumah sakit, dia melihat ada orang susah. Akhirnya dia bantu. Ya, berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan dirinya. Subhanallah, Pak, setelah dia membantu orang susah, ya dengan penuh keikhlasan tentunya, pergi dia ke rumah sakit untuk operasi. Subhanallah, kejadian yang luar biasa, dokternya bingung. Ternyata tumornya sudah nggak ada. Ya, kankernya sudah sembuh sama sekali. Nggak jadi, akhirnya dioperasi, Pak. Dari perbuatan kebaikan itu. Makanya, ya, kita jangan menganggap remeh perbuatan kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, walaupun cuma sedikit, Pak. Walaupun cuma sedikit, wallah itu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwat Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala Ibnu Sammak, berkata Ibnu Sammak, ajibtu mimman yashtaril mamalika bimalihi, kaifa la yashtaril ahrara bima'rufihi. Aku merasa heran dengan orang yang bisa membeli budak dengan hartanya, tapi dia nggak bisa membantu orang yang merdeka, padahal itu perbuatan kebaikan. Ya, mungkin kalau di zaman sekarang gini, heran kita sama orang yang bisa beli kendaraan mewah, umroh tiap bulan, tapi tetangganya susah dicuekin. Ya, heran kita sama orang yang bisa beli iPhone yang mewah, ya, barang-barang mewah, tapi buat sedekah, bangun masjid, nggak bisa. Padahal, Pak, kendaraan mewah yang kita beli itu malah menambah berat hisab pada hari kiamat. Berat itu hisabnya. Tapi kalau kita sedekahkan, kita bantu orang susah, wallahi harta itu yang akan terus kita miliki sampai hari kiamat. Makanya ada seorang ulama, dia sangat dermawan sekali, Pak. Lalu seorang muridnya berkata, engkau ini terlalu berlebihan dalam kedermawanan. Kata ulama ini, justru aku pelit. Ya, kok pelit? Kenapa? Karena aku pengen hartaku menjadi milikku sampai hari kiamat. Artinya apa? Harta yang kita sedekahkan itulah yang akan kita miliki sampai hari kiamat. Itu hakikatnya. Ya. Adapun yang kita simpan, yang kita tidak sedekahkan, belum tentu jadi milik kita. Mungkin digondol orang, atau dimakan api, atau kita mati diwariskan ke anak-anak kita. Ya. Kota Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau di sini menyebutkan cerita-cerita tentang orang-orang yang dermawan. Saya tidak akan membacakan semuanya ya. Hanya sebagian saja. Setelah itu kita langsung ke bab tentang celaan sifat bakhil. Di antara cerita-cerita orang-orang yang dermawan, beliau mulai dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling dermawan. Waqad sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana ajwada
bil khairi minar rihil mursalah wa annahu ma su'ila syai'an qad faqala la. Dan telah sahih dari Nabi SAW bahwa beliau lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Dan beliau tidak pernah diminta sesuatu pun, lalu beliau berkata, tidak. Dan pernah ada seseorang yang minta, fa'atahu ghanaman baina jabalain. Maka Rasul pun memberinya kambing sebanyak 2 gunung. Ya. Fa'ata rajul qaumahu faqal. Lalu orang itu pun pulang ke kaumnya dan berkata, ya kaum, aslimu. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal faqr. Hai kaumku, masuk Islam saja. Karena Muhammad ternyata sangat dermawan sekali. Dia tidak pernah merasa ketakutan untuk ditimpa kefakiran. Ini menunjukkan, Pak, kita ini butuh juga, Pak, berdakwah dengan duit. Ya. Kita butuh berdakwah dengan duit. Kita kasih orang-orang yang ya setidaknya dia tidak memusuhi dakwah lah. Dulu Rasulullah SAW memberikan kepada pentolan-pentolan ya harta yang banyak. Sehingga mereka ada yang masuk Islam. Pertama kali mereka masuk Islam tujuannya hanya untuk dapat harta, Pak. Tapi ketika sering duduk di majelis Rasulullah, mempelajari iman, mulai masuk keimanan di hatinya, tumbuhlah rasa zuhud dalam kehidupan dunia. Demikian pula, kita terkadang berdakwah harus pakai fulus, Pak. Ya, zaman sekarang ini, apalagi ya, orang-orang yang tidak suka kepada dakwah sunnah ini banyak sekali, Pak. Tapi ketika kita kasih fulus, diam dia. Ya. Ketika kita kasih duit, ya setidaknya dia tidak menghalangi dakwah deh. Alhamdulillah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa qila kana li Utsman ya ala Talha radhiyallahu anhuma 50,000 dirham. Kemudian kata beliau, ada cerita bahwa Talhah pernah berhutang kepada Utsman 50,000 dirham. Fakharaja ilal masjid. Lalu kemudian Talhah pun keluar menuju masjid. Lalu Talhah berkata kepada Utsman, qad tahayya'a maluka faqbidhu. Ini uangnya sudah ada. Silakan, aku kembalikan lagi. Kata Utsman apa? Walaki Aba Muhammad ma'unatan ala muru'atik. Gak usah dibayar, buat kamu saja. Ya. Untuk lebih membantu muru'ahmu. Masya Allah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arda. Ya. Terkenal akan kedermawanan beliau yang luar biasa. Wa ja'a Arabiyyun ila Talha fasa'alahu wa ta'arafa ilaihi biraham. Ada orang Arab Badui datang kepada Talhah. Talhah, seorang sahabat Nabi SAW. Lalu orang Arab Badui ini minta kepada Talhah dan mengingatkan bahwasanya ia masih punya hubungan rahim dengannya. Aqala inna hadhihi rahim mas'alani biha ahadun qablak. Lalu kemudian Talhah berkata, belum pernah seorang pun yang minta kepadaku dengan mengingatkan hubungan rahim kecuali kamu. Maka kemudian dia pun memberikan kepada dia 300,000 dirham. Ya, itu menunjukkan akan kedermawanan siapa? Talhah. Kota Islam. Apalagi kalau itu kerabat kita, Pak, masih punya hubungan rahim. Jangan pelit, Pak. Kita ini terkadang sama temennya loyal banget. Tapi sama kerabat pelitnya ampunan, Pak. Ini sebuah kesalahan besar, Pak. Wallahi, Pak, bersedekah kepada saudara kita yang masih punya hubungan rahim, itu pahalanya 2 kali lipat, Pak. Pahala yang pertama apa? Pahala sedekah.
Pahala yang kedua, menyambung silaturahim. Kalau kita sama teman-teman, ya paling pahalanya cuman pahala ya memberi hadiah saja. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa qala Urwah ra'aitu Aisyah taqsimu 70,000 wa hiya turaqi dir'aha. Aku pernah, kata Urwah, melihat Aisyah membagi-bagi 70.000 dirham. Padahal Aisyah sendiri bajunya ya ditambal. Bajunya Aisyah itu ditambal. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Demikian para sahabat. Pernah suatu ketika Pak Umar bin Khattab kedatangan orang-orang dari Homs. Kemudian Umar berkata, tolong tuliskan kepadaku nama fakir miskin di tempat kalian itu. Ditulis yang pertama kali Sa'id bin Amir. Kata Umar, siapa ini? Sa'id bin Amir. Amiruna, gubernur kami. Umar bingung. Gubernur kalian kan fakir. Iya. Heran Umar, Masya Allah. Akhirnya dikirimnya kepada siapa? Sa'id bin Amir 100.000 dinar. Sampai ke Sa'id bin Amir, dibukanya, dinar ternyata Pak. Apa kata beliau? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita kira-kira gimana Pak? Ini malah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupanya istrinya mendengar. Apa kata istrinya? Musibah apa? Kata Sa'id, dakhulat alayya dunya litusfida akhirati. Ini ada dunia yang mau merusak akhiratku. Kata istrinya, takhallas minha. Selamatkan diri kamu darinya. Dan istrinya nggak tahu kalau itu duit. Kata sahabat ini, mau nggak kamu bantu aku? Boleh. Ini tolong bagikan dinar-dinar ini. Malam itu habis Pak dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Luar biasa Pak. Tentang cerita-cerita para salafus soleh bagaimana kedermawanan mereka. Wah, Masya Allah. Kita ini nggak ada apa-apanya Pak. Ya, kita ini masih terbelit sama Qoret bin Medit. Ya, bakhil. Ya. Baik, itu diantara kisah-kisah. Kita langsung masuk ke faslun fil bukhli wa dhammuhu atau wa dhammihi. Pasal tentang sifat, tentang celaan terhadap sifat bakhil. An Abi Sa'idin qala Rasulullah SAW, khaslatani la tajtami'ani fi mu'minin, al-bukhlu wa su'ul khuluq. Ada dua perangai yang tidak akan berkumpul pada seorang mukmin. Yang pertama sifat bakhil, yang kedua yaitu akhlak yang buruk. Namun hadis ini lemah. Di dalam sanadnya ada Shadaqah bin Musa, ada Qiqi, dia perawi yang lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Waqala sallallahu alaihi wasallam la yajtami'u asy-syuh wal iman fi qalbi 'abdin abadan. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, tidak akan berkumpul sifat bakhil syuh dengan keimanan di hati seorang hamba selama-lamanya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Lihat, Rasulullah SAW mengatakan tidak akan berkumpul dua perkara ini. Sifat bakhil dengan iman. Iman yang dimaksud di sini kata para ulama yaitu iman yang sempurna, Pak. Artinya orang yang bakhil itu, Pak, imannya nggak sempurna. Nggak mungkin orang bakhil itu imannya sempurna, nggak mungkin. Sebab kalau imannya sempurna pasti dia dermawan. Tapi ketika dia bakhil, ya,
koret, itu menunjukkan akan adanya kekurangan dalam keimanan. Kurang dia yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Wa fi afradi Muslim, dan dalam hadis yang dikeluarkan Muslim tanpa Bukhari, dari Nabi SAW bahwa beliau berdoa. Apa Rasulullah SAW berdoa, Pak? Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dua sifat ini. Yang pertama, jubni, apa itu? Pengecut. Yang kedua, bukhli, itu bakhil. Lihat saudaraku seiman, Rasulullah SAW berlindung dari dua sifat ini, Pak. Dari yang pertama, sifat pengecut. Karena sifat pengecut itu menyebabkan kita apa, Pak? Gak berani untuk menyampaikan kebenaran. Banyak orang takut menyampaikan kebenaran karena takut dibully dan yang lain. Itu menunjukkan kepada sifat apa? Pengecut. Makanya dakwah itu butuh kepada syaja'ah, keberanian, Pak, untuk menyampaikan kebenaran. Menjelaskan tentang tauhid, tentang syirik, tentang bid'ah, tentang sunnah. Itu butuh keberanian dan keilmuan. Ya, kalau kita ketakutan, takut dimusuhi orang, takut dibully orang, kita nggak bakalan bisa berdakwah selama-lamanya. Makanya banyak dai gak mau bicara tentang tauhid, tentang syirik, tentang bid'ah, tentang sunnah. Kenapa? Karena memang harus siap untuk apa? Dimusuhi. Banyak dai bicaranya hanya sebatas tentang akhlak, gak mau bicara tentang tauhid. Kenapa? Ya tadi, takut dimusuhi. Sebab kalau kita bicara tentang akhlak, semua orang suka. Ya tidak, Pak. Ya wallah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Yang kedua, Rasulullah berlindung dari apa? Sifat bakhil. Yang sudah kita sebutkan, sifat bakhil itu ya akhi. Sifat yang tercela, yang menunjukkan akan kurangnya keyakinan akan janji Allah Subhanahu wa taala. Wa Jabir radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Jabir, semoga Allah meridainya, meriwayatkan, ia berkata, Nabi SAW bersabda kepada Banu Salimah. Banu Salimah itu mereka yang tinggal dekat kota Madinah, Pak. Yang tadinya mereka ingin pindah ke dekat masjid. Tapi Rasulullah SAW menganjurkan mereka supaya tidak pindah. Iya. Apa kata Rasulullah kepada Banu Salimah? Man sayyidukum? Siapa sayyid kalian itu? Kata mereka, sayyid kami Jid bin Qais. Tapi sayang, hai Rasulullah, dia orangnya bakhil. Kata Rasulullah, wa ayyuda'in adwa mil bukhl? Adakah penyakit yang lebih berat daripada sifat bakhil? Bal sayyidukum Bishr bin al-Bara bin Ma'rur. Tapi sayyid kalian adalah Bishr bin al-Bara bin Ma'rur. Karena ia terkenal akan kedermawanannya. Iya. Lihat, ternyata Rasulullah mengatakan orang yang paling dermawan dialah yang berhak menjadi sayyid. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan dari Nabi juga SAW bahwa beliau bersabda, thalathun muhlikat, 3 perkara yang membinasakan. Ini sudah kita bacakan pada pertemuan kemarin. Syuhun muta'un, wa hawan muttaba'un, wa ijabul mar'i binafsih. Ada 3 perkara yang membinasakan. Apa itu? Yang pertama, syuhun muta', kekikiran yang ditaati. Wahawan muttaba, dan hawa nafsu yang diikuti. Wa ijabul mar'i binafsih, dan seseorang merasa bangga dengan dirinya sendiri. Lihat saudaraku seiman,
Ini 3 perkara yang membinasakan, kata Rasulullah SAW. Yang pertama apa tadi? Bakhil. Kikir yang ditaati, diperturutkan. Apa sih Pak manfaatnya kikir itu? Kalau kita kikir, apa manfaatnya? Mungkin orang yang kikir menganggap manfaatnya buat dia bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, Pak. Padahal dia tidak sadar bahwa kekikiran itu justru menjadi sumber kehancuran hartanya. Bagaimana tidak? Bukankah disebutkan dalam hadis, setiap pagi, kata Rasulullah, ada 2 malaikat yang turun. Yang satu berdoa apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti orang yang berinfak. Yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, binasakan harta orang yang kikir. Bayangkan Pak, ternyata harta orang yang kikir didoakan supaya binasa oleh malaikat, Pak. Ya. Orang yang kikir mengira dengan dia kikir, tidak berinfak, tidak bantu orang, ya, dia akan terpelihara kekayaannya teruslah abadan. Justru membuat hilang barokahnya, Pak. Kadang orang kikir tuh Pak suka bikin alasan apa katanya. Kalau kita bantu orang tuh bikin orang malas nanti katanya. Enak banget dia bantu. Akhirnya lama-lama gak mau kerja tuh orang tuh. Biarin aja mereka. Kita katakan ini alasan talbis iblis. Ya. Kalau orang itu punya kemampuan bekerja tapi tidak mau kerja, padahal dia sehat walafiat, betul mendingan jangan dibantu. Tapi ini ada orang yang sudah bekerja tetap susah hidupnya. Ada tidak Pak? Banyak kok. Dia sudah mencari nafkah kemana-mana, tetap rezekinya seret, gimana? Bukan karena dia malas, nggak malas dia. Maka yang kayak ginian nih Pak, yang kita bantu Pak hidupnya Pak. Makanya datang kepada Rasulullah SAW seorang dua pemuda yang masih kuat, minta sedekah. Apa kata Rasulullah? In syi'tuma a'taitukuma. Kalau kalian mau, aku akan beri. Wala haqqa, tapi tidak berhak lighaniyin wala liqawid muktasib. Tapi sedekah tidak berhak untuk orang kaya, demikian pula orang yang kuat masih mampu untuk bekerja. Ikhwata Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini saudaraku, ya. Jadi yang pertama ini kata Rasulullah yang 3 perkara yang membinasakan kekikiran yang ditaati. Yang kedua apa? Yang membinasakan wahawan muttaba, hawa nafsu yang diperturutkan. Ya. Hawa nafsu yang diikuti. Setiap kali ada maksiat, dia ikuti hawa nafsunya untuk berbuat maksiat. Bahkan dalam beragama pun dasarnya hawa nafsu bukan dalil. Orang seperti ini kata Allah sudah mempertuhankan hawa nafsunya. Bagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Jathiyah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala qalbihi wa ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawah. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Maka Allah pun sesatkan ia di atas ilmu. Artinya walaupun dia punya ilmu, bakalan tersesat. Dan Allah stempel pendengaran dan hatinya. Dan Allah jadikan di matanya ada penghalang untuk melihat kebenaran. Gara-gara ngikutin hawa nafsu, Pak. Makanya Allah menganggap, Pak, orang yang selalu ngikutin hawa nafsu itu manusia yang paling sesat di dunia, Pak. Allah berfirman, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Siapakah yang paling sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala?
Ternyata orang yang paling sesat itu yang suka ngikutin hawa nafsu. Ya. Antum lihat orang yang suka mempertuhankan hawa nafsunya itu, Pak. Kalau ngomong dasarnya hawa nafsu. Berbuat dasarnya hawa nafsu. Cinta dan ridhonya pun juga dasarnya hawa nafsu sudah. Ya. Bukan karena Allah lagi. Dan dia paling tidak suka biasanya, Pak, kalau mendengar dalil itu, Pak. Karena dia memang nggak mau ikut dalil, nggak mau ikut Allah dan Rasulnya. Yang dia ikuti hawa nafsunya aja udah. Subhanallah, saudaraku seiman. Yang ketiga yang membinasakan apa? Wa ijabul mar'i bi nafsih. Seseorang merasa bangga dengan dirinya. Ini bangga dirinya, hati-hati loh, Pak. Karena antum merasa ya bisa hafal Quran, hafal hadis, bangga dirinya, masya Allah. Akhirnya kena penyakit sombong, naudzubillah min dzalik. Karena antum diberikan oleh Allah kecerdasan, akhirnya bangga diri. Karena antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, maka dari itu hati-hati saudaraku seiman. Ya, Rasulullah SAW sabda, "Bainama rajulun yamshi qad a'jabathu jummatuhu idh khusifa bihil ard." Wa huwa, ya kata Rasulullah SAW, ketika ada seorang laki-laki berjalan dan dia merasa ujub dengan apa? Rambutnya yang indah. Ujub dengan rambutnya. Tiba-tiba Allah tenggelamkannya ke dalam bumi. Bahwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah, dan ia terus diadab sampai hari kiamat. Ngeri saudaraku seiman. Ya. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Qala Al-Khattabi, berkata Imam Al-Khattabi, "Asy-syuhhu fil man'i ablaq min al-bukhl." Syuh itu lebih berat daripada bakhil. Jadi koret itu bertingkat-tingkat, Pak. Ada bakhil, di atas bakhil namanya syuh. Ya. Sebagian ulama menafsirkan bakhil adalah orang yang koret kepada orang lain tapi sama dirinya sendiri nggak koret. Sedangkan syahih, syuh adalah bukan hanya koret kepada orang lain, bahkan kepada dirinya sendiri koret. Ada tuh, Pak. Duitnya banyak, miliaran. Mau beli HP yang bagus dikit nggak mau. Mau beli makanan yang enak dikit nggak mau. Saking bakhilnya dia. Ya. Nah, ini namanya syahih, Pak. Itu lebih berat daripada bakhil. Ya. Waqala Salman Al-Farisi, berkata Salman Al-Farisi, semoga Allah meridainya, "Idza mata as-sakhi qalatil ardu wal hafadhah rabbi tajawaz an abdika fid dunya bi sakhaihi wa idza mata al-bakhil faqalat Allahumma hjub hadzal 'abda 'anil jannah kama hujiba ibaduka amma ja'alta fi yadayhi min ad-dunya." Salman Al-Farisi berkata, apabila ada orang yang dermawan meninggal dunia, maka bumi akan berdoa, "Ya Allah, maafkan hamba-Mu dosa-dosanya dengan karena kedermawanannya ini." Dan apabila ada orang yang bakhil meninggal dunia, maka bumi akan berkata, "Ya Allah, halangi ia dari surga, sebagaimana ia menghalangi hartanya dari fakir miskin." Ya, sampai begitu, Pak. Nasallallahu salamata wal afiyah. Wa qala ba'dul hukama man kana bakhilan waritha malahu aduwuhu. Sebagian orang yang bijak berkata, siapa yang bakhil biasanya hartanya akan dikuasai oleh musuhnya. Insyaallah, ya. ووصف عربي رجلا فقال لقد صغر في عيني لعظم الدنيا في عينه
Ada orang Arab Badui berkata menyipati seseorang, sungguh orang ini remeh di mataku karena dia terlalu koret dengan dunia. Artinya apa? Orang yang bakhil itu justru Allah rendahkan, Pak, di mata manusia, Pak. Manusia akan menganggapnya apa sih itu orang, walaupun dia punya kedudukan sekalipun. Tapi kalau koret, bakhil, orang nggak suka, Pak. Tapi kalau antum, ya, nggak punya kedudukan apa-apa, dan antum masya Allah dermawan, suka bantu orang, wallahi antum mulia di mata manusia, Pak. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Wadhamma Arabiyun qauman faqal yasumuna 'anil ma'ruf wa yuftiruna 'alal fawahish. Ada orang Arab Badui lagi ya mencela suatu kaum yang bakhil. Apa katanya? Mereka itu berpuasa dari perbuatan kebaikan, tapi berbuka untuk berbuat keburukan. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini, akhi, ucapan-ucapan para ulama tentang celaan terhadap bakhil. Dan memang bakhil itu tercela dalam Islam. Gak layak bagi seorang muslim punya sifat apa? Bakhil. Ya. Amin hikayatil bukhala, di antara cerita-cerita tentang orang bakhil. Di antaranya yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, kana al-hajibu rajulan min ajallil Arab wa kana bakhilan wa kana la yuqidu naran bilailin karahat an yaraha ra'in fayantafi'u bidawiha fa idha ihtaja ila iqadiha fa awqada thumma bassara bimustadhi'in biha atfa'aha. Dahulu ada orang Arab yang termasuklah dia orang Arab yang paling istimewa lah, Pak. Tapi sayang, kata Ibnu Abbas, dia itu bakhil banget. Dimana sampai-sampai dia nggak mau nyalain api di waktu malam. Karena takut ada orang yang minta api. Ya cuma api doang, nggak mau ngasih. Kalau dia butuh kepada api, dia akan hidupkan sebentar. Kalau ada orang yang minta, langsung dimatiin lagi. Yang bakhilnya tuh, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati, akhi. Jangan sampai punya sifat bakhil, akhi. Sebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW sabda, thalathun. Ya, ada 3 orang. La yukallimuhumullah yaumil qiyamah. Wa la yanzuru ilaihim. Wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat, dan tidak akan disucikan, dan bagi dia azab yang pedih. Siapa 3 orang itu? Yang pertama, rajulun indahu fadlu ma'in bitariqin famana'a ibn sabil. Seseorang yang punya kelebihan air di jalan di saat safar. Lalu ada orang yang butuh air, nggak mau dikasih kelebihannya itu. Maka Allah berfirman pada hari kiamat, al-yauma amna'uka min fadli. Hari ini aku akan halangi karuniaku kepadamu, sebagaimana dahulu kamu menghalangi kelebihan airmu untuk kepada orang yang membutuhkan. Insya Allah, Pak. Ini ancaman berat, Pak. Hadisnya sahih lagi, Pak. Bagi orang yang punya kelebihan harta, ketika ada orang yang sangat butuh, minta tolong, padahal kita punya kelebihan, gak mau dikasih itu kelebihannya, wallahi pada hari kiamat Allah akan berikan balasan yang sama, Pak. Di hari kiamat kita ini sangat butuh karunia Allah, Pak. Tapi gara-gara kita koret, bakhil, akhirnya Allah pun tidak mau berikan kepada kita ya karunia-Nya pada hari kiamat. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Kemudian beliau melakukan faslun fi fadlil ithar
wa bayanihi. Pasal tentang keutamaan itsar dan penjelasannya. Itsar itu dermawan tingkat tinggi. Ya. Kalau bakhil yang paling tinggi apa tadi? Syuh. Kalau sakho, dermawan yang paling tinggi namanya itsar. Apa itu itsar, Pak? Itsar itu lebih mendahulukan orang lain saat kita butuh. Ya. Kalau dermawan, dia kaya, punya duit, punya kelebihan. Lalu dia infakkan kelebihan hartanya. Itu dermawan namanya, Pak. Kalau itsar, dia bukan orang kaya, bahkan susah. Ketika dia melihat saudaranya susah juga, dia tetap membantu saudaranya, walaupun dirinya susah. Nah, ini itsar. Dan itsar ini berat, Pak. Karena manusia itu rata-rata dermawannya saat punya kelebihan duit. Tapi ketika dia kesusahan, waduh, berubah jadi koret, ya kan? Banyak yang kayak gitu. Tapi untuk para sahabat tidak, Pak, Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati kaum Ansor itu dengan sifat itsar. Dalam surat apa itu? Surat Al-Hasyr. Ya. Allah mengatakan walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan orang-orang yang tinggal di negeri iman, yaitu kota Madinah, yaitu kaum Ansar. Ya. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah ke Madinah, yaitu muhajirin. Dan mereka membantu kaum muhajirin dan tidak merasa berat di hati mereka. Bahkan lebih mendahulukan mereka walaupun mereka sendiri susah. Ini sifat kaum Ansor nih, Pak, Masya Allah, Pak. Ya, contoh itsar begini, Pak. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW kedatangan tamu, Pak. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, kata Rasulullah, ada enggak yang mau menjamu tamuku malam ini? Karena aku enggak punya apa-apa buat menjamu tamuku ini. Karena Rasulullah juga malam itu enggak punya makanan apa-apa rupanya. Kata Tolha apa? Aku ya Rasulullah. Dibawanya tamu itu ke rumahnya. Lalu kemudian dia bertanya kepada istrinya, ada makanan enggak? Ada, tapi hanya cukup buat makan malam ini saja. Udahlah, kasih aja makan tuh buat tamu kita. Malam ini kita nggak usah makan. Akhirnya makanan itu disajikan kepada tamu-tamu, sementara Tolhah dan istrinya dan anak-anaknya malam itu kelaparan. Di pagi harinya Rasulullah bersabda kepada Tolhah, laqad ajiballahu min sani'ik. Allah kagum kepada perbuatanmu tadi malam. Ini sifat itsar ini, Pak, Masya Allah, luar biasa, Pak. Iya, siapa di antara kita di zaman sekarang yang punya sifat itsar, Pak? Hampir tidak ada di zaman ini, Pak. Ya, ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kita lanjutkan kata beliau, i'lam anna sakha'a wal bukhla darajat. Ketahuilah bahwa sifat dermawan, demikian pula sifat bakhil, itu bertingkat-tingkat. Fa'arfa'u darajatis sakha al-itsar. Derajat kedermawanan yang paling tinggi, kata beliau, yaitu itsar. Wa huwa an tajuda bil mali ma'al hajati ilaih. Yaitu kamu tetap dermawan dengan harta, padahal kamu butuh kepada harta itu. Ini itsar. Wa asyaddu darajatil bukhl
Dan bakhil yang paling jelek, an yabkhulal insan ala nafsi ma'al hajah. Seseorang bakhil kepada dirinya sendiri padahal dia butuh. Dan dia punya duit. Butuh tapi bakhil. Gimana itu? Padahal punya duit. Ya. Faqan min bakhilin yumsikul mal wa yamrad fala yatadawa. Berapa banyak orang yang bakhil, yang senangnya nabung-nabung duit, saat dia sakit nggak mau berobat hanya karena saking pelitnya itu. Ya. Wa yastahi syahwah fa yamna'u minhal bukhl. Ketika dia menginginkan sesuatu padahal dia butuh, nggak mau beli padahal dia mampu, saking bakhilnya. La haula wala quwata illa billah. Fakam baina man yabkhal ala nafsi ma'al hajah wa baina man yu'thir ala nafsi ma'al hajah. Coba bandingkan oleh kamu betapa jauhnya dua akhlak ini. Yang satu sangat bakhil, sampai-sampai kepada dirinya sendiri bakhil. Yang satu lagi sangat dermawan, padahal dia sangat butuh, tetap saja dia bantu orang lain. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Al-akhlaqu ataya yada'uha Allah azza wa jalla haitsu yasha. Memang kata beliau, akhlak itu adalah pemberian dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, memang betul, Pak. Anak sendiri cuma bisa ngomong doang, Pak. Tapi dalam kenyataan belum tentu anak bisa seperti ini. Karena akhlak, itsar itu luar biasa sekali. Walaysa ba'dal itsar darajah fis sakha. Tidak ada derajat yang lebih tinggi dalam kedermawanan dari itsar. Waqad athna Allah Ta'ala ala ashabi Rasulullah SAW. Di mana Allah memuji para sahabat Rasulullah SAW itu kaum Ansar. Dalam surat Al-Hasyr ayat 8 tadi yang sudah kita ceritakan. Ya. Wastushhida bil Yarmuq Ikrimah bin Abi Jahal wa Suhail bin Amr wal Harith bin Hisham wa jama'ah min Bani al-Mughirah fa'utu bima'in wa hum sar'a fatadafa'uhu hatta matu wa lam yadhuquh. Saat perang Yarmuk, Pak, ada beberapa sahabat Nabi yang terluka berat dan semuanya dari Banul Mughirah. Yang pertama Ikrimah bin Abi Jahal, yang kedua Suhail bin Amr, yang ketiga Al-Harith bin Hisham, dan beberapa sahabat yang lain. Mereka terluka parah dalam perang itu, Pak. Lalu kemudian datanglah orang membawa air untuk memberi minum. Ketika mau ngasih minum kepada Ikrimah, rupanya Ikrimah mendengar temannya mengerang, minta minum. Kata Ikrimah, belikan dulu kepada dia. Ya. Datang ke kedua, pas dia mau minum, rupanya mendengar saudaranya mengerang minta minum. Kata dia apa? Berikan dulu kepada dia. Datang lagi, ketiga pun berkata sama. Sampai akhirnya balik lagi ke Ikrimah, udah meninggal. Ketika datang kepada Suhail bin Amr, udah meninggal. Datang lagi, udah meninggal semuanya. Subhanallah. Saat yang sangat luar biasa seperti itu masih mendahulukan orang lain, Pak. Luar biasa sekali. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ya. Wa uhdiya ila rajul minas sahabah ya ra'su syah. Faqala inna akhi ahwaj ilayya minni ilayhi minni. Faba'atha bihi ila rajulin. Faba'atha bihi dhalika ila akhar hatta tadawatu sab'u abyad faraja'a ila al-awwal. Ada seorang laki-laki memberi hadiah kepada seorang sahabat, apa Pak? Kepala kambing. Lalu sahabat ini berkata, itu tetanggaku, lebih susah dariku, kasih dia. Makanya orang tuh bawa kambing itu ke tetangganya. Apa kata tetangganya? Itu tetanggaku, lebih susah dariku, kasih dia. Jalan lagi sampai 7 rumah, balik lagi ke yang pertama.
Ya. Di masa sahabat itu memang masa yang paling baik, Pak ya. Sampai Allah memuji sebagai generasi yang terbaik, Pak. Itu masa yang mewakili Islam, Pak. Ya, generasi yang terbaik sudah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kharaja Abdullah bin Ja'far ila dhai'atillah. Ada cerita lain, kata beliau. Suatu ketika Abdullah bin Ja'far keluar untuk keperluannya. Fanazala ala nakhlin liqaumin fiha ghulamun aswad ya'malu fiha. Lalu ia pun singgahlah di sebuah kebun kurma milik suatu kaum. Dan ternyata di situ ada hamba sahaya yang hitam. Artinya kulitnya hitam, berkulit hitam. Dan memang hamba sahaya itu kerja di situ. إذ أتى الغلام بقوته بقوته فدخل الحائط كلب فدنا من الغلام فرمى إليه قرصا فأكله ثم رمى إليه قرصا آخر فأكله ثم رمى إليه ثالث فأكله وعبد الله ينظر فقال يا غلام كم قوتك كل يوم قال ما رأيت قال فلما آثرت به هذا الكلب قال ما هي بأرض كلاب جاء من مسافات بعيدة جائعا فكرهت رده قال فما أنت صانع قال أطوي يومي هذا فقال عبد بن جعفر ألا مع يا أولام على السخاء وهذا أسخى مني فاشترى الحائط وما فيه من الآلات واشترى الغلام وأعتقه ووهبه له. Abdullah bin Ja'far suatu ketika keluar untuk keperluan. Lalu ia pun singgah di sebuah kebun kurma. Dan ternyata di dalamnya ada seorang budak hitam legam kulitnya. Dan si budak itu membawa makanan, Pak, buat makan. Lalu ia pun masuklah kemana? Ke kebun kurma itu. Rupanya datanglah anjing. Dan anjing itu minta makan. Lalu dikasih makan. Setelah itu minta makan lagi, dikasih lagi. Dikasih lagi. Ya. Sementara Abdullah bin Ja'far ngeliatin aja. Lalu kemudian Abdullah bin Ja'far bertanya kepada si hamba saya itu, si budak ini. Memang kamu makananmu buat hari ini masih banyak? Enggak, cuman segini. Terus kenapa kamu kok masih ke anjing? Ya, apa kata si budak ini, Pak? Ini anjing, ini tempat bukan tempat anjing. Ini anjing datang dari jauh, kasihan. Dia kelaparan sekali. Dan aku tidak ingin mengusir anjing ini. Ya, akhirnya Abdullah bin Ja'far geleng-geleng dan berkata, ternyata ada orang yang lebih dermawan dariku. Akhirnya dibelilah oleh Abdullah bin Ja'far itu kebun kurma itu sama budak-budaknya. Lalu budaknya dimerdekakan. Lalu kebun kurma itu diberikan kepada sang budak itu. Ini buat kamu. Masya Allah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini kisah, Pak. Ketika melihat orang yang dermawan sama anjing. Sama anjing dermawan banget. Gimana sama orang? Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wajtama'a jama'atu minal fuqara fi mawdi'in lahum wa baina aydihim arghifah ma'dudah la taqfihim. Fakasaru raghfan wa atfa'u siraj wa jalasu lil akl. Falamma rufi'a at-ta'am idh huwa bihalih. Lam ya'kul ahadun minhum syai'an itharan li ashabi. Suatu ketika ada beberapa fakir miskin ngumpul buat makan. Ternyata hanya beberapa biji kue aja. Maka kemudian mereka pun membelah-belah kue itu. Lalu kemudian mematikan lampu. Ya, biar gelap. Maka mereka pun duduklah makan. Ketika selesai sudah diangkatlah piringnya,
ternyata nggak ada yang makan. Rupanya kenapa? Rupanya mempersilahkan temannya. Semuanya mempersilahkan temannya. Akhirnya nggak ada yang makan. Subhanallah. Ini kisah-kisah di zaman dahulu, Pak, yang dikisahkan oleh Imam Ibnu Qudamah yang menunjukkan kepada sifat itsar ini, Pak. Masya Allah. Ya. Maka dari itu, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam masalah dunia, itsar itu terpuji. Tapi dalam masalah ibadah, jangan itsar. Kita ini terkadang dalam masalah dunia bakhil, tapi masalah ibadah itsar. Contoh itsar gimana? Antum ada saf pertama bisa masuk, dipersilakan orang lain. Padahal ya Allah, ini kan saf pertama, saf yang paling utama lebih besar pahalanya. Dalam masalah pahala nggak ada itsar, Pak. Dalam masalah pahala yang ada apa? Rebutan. Sampai di zaman para sahabat, di zaman Rasulullah, para sahabat tuh rebutan pengen dapat saf yang pertama. Sampai mereka bikin qur'ah. Qur'ah itu apa? Undian. Siapa yang bisa, yang keluar namanya, dia saf pertama. Dalam masalah ibadah nggak ada itsar. Yang ada adalah perlombaan. Tapi dalam masalah dunia, na'am, kita itsar. Durukan saudara kita yang lebih butuh daripada diri kita. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini ya, saya kira cukup dulu sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Apakah tetap harus dermawan meskipun dalam kondisi tidak mampu? Baru dijelasin tadi, Pak. Ya. Tadi sudah kita sebutkan itsar itu apa? Itsar itu lebih mendahulukan kepada orang lain walaupun kita sendiri butuh. Ya. Kalau kita tidak mampu untuk berderma, berinfak, kita nggak mampu. Ya. Maka tentunya saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an, jangan membatasi sedekah itu dengan harta. Sedekah itu bisa dengan cara membantu, Pak. Dengan badan kita, tenaga kita. Ya. Antum punya teman lagi bawa barang berat, kemudian antum berkata, "Sini saya bantu." Antum sedang sedekah itu buat dia. Bahkan kata Rasulullah, "At-tabassum fi wajhi akhika shadaqah." Tersenyum di wajah saudaramu termasuk sedekah enggak, Pak? Sedekah, Masya Allah. Dan pernah saya bawakan hadis bahwa orang-orang fakir miskin datang kepada Rasulullah SAW mengadukan orang kaya. Apa kata orang fakir miskin, Pak? Ya Rasulullah. Iya. Kata para fuqara, "Dhahaba ahlud duthur bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim wa la natasaddaq." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu sudah pergi membawa pahala banyak sekali ya Rasulullah. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Tapi mereka bisa sedekah, kami enggak ya Rasulullah. Lihat. Bayangkan Pak, fakir miskin di zaman Rasulullah iri kepada orang kaya bukan karena mereka punya banyak duit, bukan. Gak kayak di zaman sekarang. Fakir miskin di zaman Rasulullah iri kepada orang kaya karena orang kaya bisa beramal lebih. Gak kayak fakir miskin zaman sekarang, Pak. Ya, iri kepada orang kaya hanya karena punya mobil, punya rumah mega. Apa jawab Rasulullah SAW? Awalaysa Allahu qad ja'ala lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah sudah menjadikan untuk kalian sedekah lain? Apa itu ya Rasulullah? Inna bi kulli takbiratin sadaqah, wa kulli tahlilatin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa amrin bil ma'ruf sadaqah, wa nahyin an munkarin sadaqah. Setiap takbir sadaqah, tahlil sadaqah, tahmid sadaqah, tasbih sadaqah.
Kamu menyuruh kepada orang lain kepada kebaikan, sedekah. Kamu melarang seseorang dari kemungkaran, sedekah. Lihat, Pak. Jadi sedekah itu tidak terbatas dengan apa? Harta. Ya. Antum ngelihat ada teman lagi ngobrol padahal lagi adzan. Antum bilang, lebih baik kita jawab adzan dulu yuk. Sedekah itu, Pak. Sedekah. Masya Allah. Antum melihat ada orang yang matanya lagi jelalatan ngeliatin perempuan. Langsung antum ingetin, lebih baik antum tuduhkan pandangan. Allah yang memerintahkan itu. Sedekah itu, Pak. Ya. Seorang istri sedekah sama suami. Ya, dengan cara apa? Melayaninya. Seorang suami sedekah kepada istrinya. Ya. Dengan perbuatan baiknya dan yang lainnya. Nah ini jadi sedekah itu ya banyak, alhamdulillah. Sebelum menikah sudah bekerja dan menafkahi diri sendiri. Tapi saat ini merasa memberatkan orang tua karena ikut kembali tinggal bersama tanpa punya pekerjaan, Ustadz. Apakah boleh saya pergi ke luar negeri dengan beasiswa full dari negara penerima, di mana ternyata negara tersebutlah negara Muslim? Kalau negara Muslim bagus, ya. Kalau ada memang di sana beasiswa untuk belajar di sana, silahkan pergi, ya. Tapi kalau negara non Muslim gimana? Kata para ulama, boleh kita belajar di negara non Muslim dengan syarat. Pertama, ya, kita tidak dilarang beribadah selama di sana. Yang kedua, kita punya ilmu agama yang cukup yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah. Ya. Tapi kalau kita tidak merasa yakin dan di sana fitnahnya juga terlalu berat, jangan. Jadi kalau kita mau belajar di luar negeri, coba aja cari negara kafir yang lebih minim, Pak. Banyak alhamdulillah sekarang, Pak, perkembangan Islam di negeri kafir itu luar biasa, Pak. Di Inggris apalagi jangan tanya. Bahkan di sana perkampungan Muslim banyak. Ya. Di Amerika alhamdulillah banyak, ada satu kota hampir 90% Muslim di sana. Ya. Sekarang alhamdulillah menggembirakan, Pak. Kemajuan Islam di Jepang. Disebutkan di Jepang itu setiap harinya 20 orang masuk Islam. Menggembirakan, alhamdulillah. Maka kalau antum pergi ke sana dengan tujuan dan antum bergabung dengan orang-orang Islam di sana dan ikut juga berpartisipasi untuk menyebarkan Islam di sana sambil antum belajar di sana, silakan, nggak masalah. Ya. Ketika kita membebaskan hutang kepada seseorang, apakah harus diikrarkan atau diungkapkan di hadapan orang yang memiliki hutang? Nggak perlu. Ya. Karena kata para ulama, membayar hutang itu termasuk af'alut turuk. Artinya kalau kita sudah bayarkan pada orang yang nggak tahu, itu sudah mencukupi. Si A bayarin hutangnya si C. Pas si C mau bayar hutang, kata si B udah dibayarin sama si A. Ya udah, alhamdulillah. Ya, jadi tanpa sepengetahuan si C nggak masalah. Atas pendapat yang paling kuat. Bagaimana dengan istilah ini, Ustadz? Jangan selalu menjadi pelangi bagi orang yang buta warna. Betul. Antum jadi pelangi buat orang yang buta warna, percuma. Maksud ungkapan ini adalah jangan melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Ya. Antum berbuat baik, membantu orang yang dia kaya, ngapain? Dia nggak butuh. Bahkan dia kaya raya. Kalau kita bantu dengan cara mengajarkan ilmu, bagus. Tapi kita bantu dengan uang. Ya dia orang kaya ngapain? Bantu kepada orang yang butuh. Ya.
Ya, di zaman sekarang kan banyak Pak ritual sedekah bumi Pak. Ngapain bumi dikasih sedekah? Bumi udah kaya. Bumi dalamnya barokah semuanya. Bumi dikasih sedekah. Sedekah buat fakir miskin sana. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Senantiasalah selalu berbuat baik, namun tetap dimusuhi, tidak dihargai. Kita berbuat baik bukan karena mengharapkan penghargaan manusia. Ingat itu. Jangan pernah mengharapkan penghargaan manusia ketika kita berbuat baik. Kita hanya mengharapkan penghargaan dari Allah saja. Tetap berbuat baik walaupun manusia tidak menghargai kebaikan kita. Enggak masalah. Ya. Antum misalnya membantu fakir miskin, tapi gara-gara antum fakir miskin malah dicela, diledek, dihina. Enggak masalah. Ya. Kalau antum membantu orang yang susah, ternyata orang susah ini tidak terima kasih sama antum, gak masalah. Jangan mengharapkan terima kasih sama dia. Makanya Allah mengatakan apa? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberimu makan karena Allah. Kami tidak mengharapkan balasan apapun, tidak pula terima kasih. Tuh lihat. Kalau antum ngasih ke orang masih mengharapin doa dia, berarti antum masih mengharapkan balasan dari dia. Ya perlu Pak. Kita bantu orang tuh bukan karena ingin dihargai orang, enggak Pak. Ya, jangan. Kalau kita masih mengharapkan penghargaan manusia, berarti kita enggak ikhlas selama ini. Suami anak kalau anak minta umroh ke dia bilangnya gini, umroh cukup sekali setahun. Padahal anak pengennya setahun itu minimal 2 kali Ustadz. Udahlah Bu. Ya, taati saja apa kata suami. Umroh sekali setahun cukup kok. Rasulullah dalam hidupnya cuma 4 kali umroh. Ya, tapi saya pengennya sekali dua kali setahun. Ada yang lebih besar pahalanya dari umroh Bu. Membantu fakir miskin, membantu orang-orang susah, bantu para janda. Ya, Rasulullah bersabda as-sa'i 'alal armalah wad du'afa kal mujahid fi sabilillah wa kas-sha'im alladzi la yuftir wal qa'im alladzi la yaftur. Orang yang membantu, memperhatikan orang-orang wanita-wanita janda dan orang-orang lemah, pahalanya sama dengan jihad fi sabilillah. Dan sama dengan orang yang terus berpuasa tidak berbuka. Dan terus sholat tanpa ada lelah-lelahnya. Tuh lihat Bu. Jadi gimana dong Mas? Karena saya umurnya cuma setahun sekali, maulah saya bantu janda aja. Itu teman saya janda, susah, kasihan, saya mau bantu dia. Itu lebih baik Bu daripada umrah sunnah, betul. Karena umrah sunnah itu hanya untuk diri kita. Tapi ketika kita membantu orang lain, buat kita dan buat dia. Rasulullah dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani berkata apa? Al-an amshiya ma'a akhin li fi hajatin lahu ahabu ilayya min an a'taqifa fi masjidi hadha syahra. Aku berjalan untuk membantu saudaraku memenuhi kebutuhannya, lebih aku sukai daripada sholat di itikaf di masjidku ini sebulan lamanya. Bayangkan. Ya. Kita ini banyak fokusnya Pak kepada apa? Kepada pahala buat diri kita sendiri, lupa kalau ada yang sebetulnya lebih utama dari itu. Ya. Mohon dijelaskan tentang hadis kejaran kemiskinan bagi orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Memang ada hadis al-faqru asra'u ila man yuhibbuni
kefakiran itu lebih cepat mengejar orang yang mencintaiku daripada banjir. Ya. Namun hadis itu yang rajih lemah, Pak, tidak sahih. Ya. Abu Bakar sangat mencintai Rasul, tapi kaya. Utsman bin Affan, jangan tanya cintanya kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kekayaan beliau? Abdurrahman bin Auf, jangan tanya tentang kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Ittiba mereka kepada sunnah Rasul. Kaya. Ya. Hadis ini, Pak, kalau dibacakan ke orang jadi pada ketakutan ngikutin sunnah. Ya. Waduh, kata Rasulullah, kemiskinan lebih cepat menghampiri orang yang mencintaiku. Waduh, kalau gitu saya nggak jadi cintai Rasul deh. Takut miskin. Gimana coba? Memang hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Namun, saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mendhaifkannya. Dan hujah yang mendhaifkan lebih kuat dalam masalah ini, wallahu a'lam, Pak. Dan secara makna pun juga, ya, kita lihat dahulu para sahabat tidak demikian keadaannya. Banyak para sahabat yang kaya raya. Ya, padahal mereka sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ulama yang kaya raya. Antum tahu Laits bin Sa'ad, ulama yang semasa dengan Imam Malik. Laits bin Sa'ad seorang ahli hadis ternama, tenar sekali, bahkan kefakihannya disebutkan lebih fakih dari Imam Malik. Tapi beliau bisnismen berhasil, Pak. Saudagar kaya raya, Pak. Pernah Imam Malik berhutang 10.000 dinar. Terlilit hutang. Akhirnya dia minta bantuan kepada Imam Laits bin Sa'ad. Dibayarin semuanya sama Imam Laits. Dibayarin semuanya. Padahal bagaimana keimanan Laits, ketakwaannya, ya. Jadi tidak mutlak, Bapak sekalian. Demikian, ya, kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.